Sekolah Sahabat Alam sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di Palangkaraya Dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan metode kontekstual. yang artinya sekolah atau guru menghadirkan situasi nyata dalam kegiatan proses mengajar-mengajarnya. Dalam dunia barat dikenal dengan contextual teaching learning. Misalnya, di tema pembelajaran tentang mengenal gambut, khususnya Kalimantan, gambut adalah salah satu hal yang sudah biasa atau dilihat oleh anak-anak kita. Maka dalam kegiatan pembelajaran itu dihadirkan dalam setiap proses pembelajarannya. Anak-anak diminta untuk mencari gambut, merasakan dengan indranya bagaimana apa yang maksud dengan gambut, bagaimana tekstur dan sebagainya. Di saat-saat open sebelumnya juga bahwa pembelajaran kontekstual ini kita kaitkan dengan keadaan-keadaan nyata dalam situasi saat itu. Misalnya di saat musim kemarau ada musibah kebakaran, maka kita angkat tema kebakaran hutan. Anak-anak mengenali kenapa hutan bisa terbakar, apa penyebabnya, jenis tanaman apa saja yang mudah terbakar, kenapa gambut itu susah padam ketika kebakaran. Dikasih materinya pun nggak yang istilahnya, misalnya nih kemarin kan anak-anak belajar bangun ruang ya, bangun dasar, kemudian nggak yang dikasih unsur sangkar seperti ini, persegi seperti ini, jadi rumusnya panjang kali lebar, sisi kali sisi, dan yang lain-lain seperti yang textbook banget gitu ya. Tapi lebih ke anak-anak disuruh mengidentifikasi dulu. Jadi benda-benda di ruang tamu apa, kebetulan temanya kan ruang tamu ya. Jadi benda-benda yang di ruang tamu apa saja disebutkan dalam worksheetnya. Kemudian terkait juga dengan temanya yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu mengumpulkan kosakata, mengidentifikasi benda-benda yang ada di ruang tamu. Nah, kemudian meluncur ke matematika. Jadi benda-benda yang sudah diidentifikasi tadi itu sebutkan mana saja yang termasuk persegi atau bangun ruang misalnya berbentuk balok, dan kemudian setelah itu anak-anak kan jadi otomatis tahu ya, jadi dia cari nih yang bentuknya persegi itu mana gitu, terus yang bentuknya balok yang mana. Nah, kemudian melangkah lagi ke mengukur. Jadi kalau selama ini di textbook itu pertanyaannya ada persegi panjangnya segini, lebarnya segini, hitung luasnya, gitu kan ya. Jadi anak-anak disuruh ngukur dulu nih, yang mana nih yang panjang. Setelah melihat video pembelajaran ya, panjang yang mana? Oh ini, lebar yang mana ini. Jadi untuk mengukur kelilingnya bagaimana? Yang namanya keliling itu kan kita mengelilingi sebuah benda gitu. Jadi mereka otomatis otaknya akan berpikir. Jadi kalau mengelilingi sebuah benda, jadi semuanya sisi-sisinya ditambahkan seperti itu. Nah, jadi istilahnya kalau ini kontekstual banget gitu nah, pembelajaran dari sekolah ini. Ciri khas dari sekolah Sahabat Alam adalah sekolah ini memadukan suatu praktek lapangan. Misalnya di dalam bidang perkebunan, anak-anak kami bisa terjun ke kebun yang memang di situ mereka bisa mendapat pelajaran langsung dari petani misalnya. Kemudian juga ada pembelajaran lapangan yang terkait dengan bidang pertukangan. Nah, ini yang luar biasa. Saya sebagai orang tua saya salut sekali dengan sekolah ini, di mana anak-anak kami, terutama yang sudah SMP, itu mendapatkan pengalaman yang nyata. Bukan berarti mereka akan menggeluti profesi itu, tidak. Tapi mereka akan merasakan dan juga mempelajari dari sebuah pengalaman yang mereka terima sendiri secara langsung di lapangan. Anak kami yang SMP juga sangat senang dengan pengalaman belajar di lapangan seperti itu. Komponen pembelajaran kontekstual itu terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah konstruktif, berarti anak-anak membangun sendiri pola pemikirannya. Guru tidak hanya memberi pengetahuan, tapi anak-anak berpikir gimana membangun atau mencari pengertian dari sebuah materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian inquiry berarti menemukan. Bagaimana anak menemukan
intisari dari bahan ajar yang disajikan oleh guru. Mungkin dengan cara eksplor lingkungan, guru-guru mengajak anak-anak berjalan di sekitar lingkungan, melakukan eksplor lingkungan, kemudian anak-anak diminta untuk menemukan apa yang diajarkan tadi dengan cara bertanya, observasi, dan sebagainya. Ada refleksi. Salah satu komponennya adalah refleksi. Guru menanyakan kembali ke anak apa saja yang sudah kita lakukan dari pagi hingga siang hari. Kemudian berikutnya adalah penilaian otentik atau asesmen otentik. Di situ guru menilai proses kegiatan belajarnya, bukan hasil akhirnya. Di Sahabat Alam, kita menggunakan rubrik atau rating atau penilaian checklist, terutama rubrik, itu untuk menganalisis atau melakukan penilaian dalam proses kegiatan belajarnya, bukan hasil akhir.